Kalian tahu nggak apa itu geografi? Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafika yang berarti penggambaran atau keterangan atau tulisan. Jika digabung menjadi geografi, yang artinya gambaran atau keterangan atau tulisan tentang bumi. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes dalam karya tulisnya yang berjudul Geographica. Pada tahun 1988, organisasi IGI, Ikatan Geografi Indonesia, yang melakukan seminar di Semarang. Menurut mereka, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Dua, konsep jarak, yaitu ukuran di antara objek ke ruangan. Konsep jarak dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, jarak mutlak atau absolut, yaitu ukuran geometris yang dinyatakan dalam satuan jarak. Contohnya, jarak dari rumah kalian ke sekolah itu sekitar 0,3 km. Yang kedua, jarak relatif atau nisbi, yaitu ukuran jarak tempuh yang dinyatakan dalam satuan waktu, yang dimana waktu tempuh kalian ke sekolah dan ke rumah memakan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit. Namun, adanya kemacetan dan banyak sekali kejadian yang ada di jalan, itu bisa jadi membuat kalian lebih lama lagi dalam waktu tempuh perjalanan kalian. 3. Konsep keterjangkauan atau accessibility, yaitu hubungan antara objek ruangan berdasarkan sarana dan prasarana angkutan atau komunikasi. Kita garis bawahi, yaitu sarana dan prasarana angkutan atau komunikasi. Karena sulitnya angkutan, maka suatu daerah pegunungan tinggi menjadi sulit dijangkau. Nah, contohnya, kalian pergi dari Pulau Jawa ke Sumatera, itu memerlukan yang namanya transportasi atau sarana dan prasarana angkutan atau komunikasi. 4. Konsep pola, yaitu bentuk persebaran suatu fenomena geosfer di muka bumi. Pola terbagi menjadi dua macam, ada pola alami dan pola buatan. Contoh dari pola alami seperti aliran sungai, dan contoh dari pola buatan seperti pola pemukiman. 5. Konsep morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi. Contohnya seperti pegunungan, lembah, lereng, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai, dan danau. 6. Konsep aglomerasi, yaitu kecenderungan mengelompoknya fenomena geosfer yang terkait dengan aktivitas manusia di suatu kawasan. Kalian garis bawahi mengelompoknya atau pengelompokan. Misalnya, aglomerasi industri yang berarti pengelompokan wilayah industri. Contoh lagi, aglomerasi pemukiman kumuh, yang berarti pengelompokan pemukiman kumuh. 7. Konsep nilai guna, yaitu nilai guna atau manfaat suatu ruang atau lahan bagi kehidupan. Contohnya, laut, yang digunakan oleh para nelayan sebagai sumber mata pencaharian utama mereka, sedangkan penduduk kota berfungsi sebagai tempat wisata atau rekreasi. 8. Interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan saling terkait antara objek satu dengan objek lainnya. Dan interdependensi adalah kondisi saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara kedua objek tersebut. Ini contohnya seperti kegiatan jual beli, yang dimana pembeli membutuhkan barang yang dia inginkan dan penjual membutuhkan barang atau uang dari si pembeli. Dan mereka saling bertukar barang sehingga saling menguntungkan satu sama lain dan tidak dirugikan satu sama lain. 9. Diferensiasi area, yaitu perbedaan corak karakteristik antar wilayah. Contohnya perbedaan kondisi di pedesaan dan di perkotaan. 10. Keterkaitan keruangan, yaitu adanya keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat. Misalnya, di daerah pegunungan karena suhunya tinggi, tumbuhan yang cocok adalah sayuran dan teh.